Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan Misbah Doa di pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini saudara dikasihi Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-13. Kita akan melihat bagaimana seharusnya hidup kita sebagai orang percaya tidak meremehkan firman Tuhan, tetapi kita memberikan penghormatan pada firman Tuhan, yaitu dengan kita percaya, taat, dan menghidupinya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan memberikan dampak dan pengaruh yang begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi melihat kepada firman Tuhan, maka kita akan datang kepada Tuhan, menghampirinya dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Haleluya. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Semua kekurangan, semua kekuranganku kau pun tahu.
tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu, ku milikmu Tuhan, ku milikmu Tuhan. Betapa kami bersyukur menyembahmu, memujimu, dan mengagungkan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 yang pagi hari ini kita akan baca dan renungkan, firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita hal yang penting dan berharga yang mesti kita kerjakan. Padahal hal ini yang mungkin sering kali selama ini entah kita sadari atau tidak, kita sering melakukannya, yaitu meremehkan firman Tuhan. Kata meremehkan itu juga berarti kita tidak menganggapnya. Mungkin menganggapnya sebagai omong kosong, hanya cerita, hanya sekedar kata-kata yang biasa, atau bahkan mungkin kita tidak percaya pada firman Tuhan. Mari kita melihat pembacaan kita pagi hari ini. Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Hari ini kita belajar yang pertama lewat firman Tuhan, jangan kita meremehkan firman Tuhan. Terkadang dan seringkali dilakukan, kita meremehkan firman Tuhan dengan cara seperti apa? Yaitu kita tidak mau mendengarnya dengan baik. Sebenarnya ketika
Amsal ini mengatakan meremehkan firman. Kata firman di sini mengacu pada perkataan Tuhan. Ketika kita meremehkan firman, itu artinya kita meremehkan perkataan Tuhan, tapi juga meremehkan pribadi Tuhan di tengah hidup kita. Kata meremehkan itu artinya juga kita tidak menganggap, kita tidak menghiraukan, bahkan kita nggak percaya. Seringkali kita tidak menganggap dan tidak menghiraukannya dengan cara bagaimana? Apalagi seperti zaman sekarang ini. Lewat handphone. Pada saat firman Tuhan disampaikan, kita sibuk bermain handphone kita sendiri. Mungkin awalnya kita buka aplikasi Alkitab, tapi kemudian kita buka hal yang lainnya. Media sosial, kita nonton YouTube, atau mungkin kita sibuk dengan permainan gamenya dan lain sebagainya. Ataupun mungkin kita sibuk dengan hal yang lainnya. Pada saat firman Tuhan disampaikan kepada setiap kita malah mungkin sibuk bercerita dengan orang lain, sibuk gosip, atau kita sibuk memperhatikan hidupnya orang lain, baju apa yang dipakai, sepatu seperti apa, dan lain sebagainya. Dan kita mulai menilai dan melihat orang lain dan sebagainya. Atau bahkan mungkin dengan cara kemudian kita tertidur, atau bahkan mungkin kita tidak serius menanggapinya dan kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu nggak cocok buat saya, tetapi itu lebih tepat buat orang ini, buat bapak itu, atau buat ibu itu, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh sederhana bagaimana dalam kehidupan kita seringkali kita meremehkan firman Tuhan. Atau pada saat beberapa waktu yang lalu kita pada awal-awal pandemi ketika diadakan ibadah mungkin dengan pengeras suara atau dengan melalui online, beberapa daripada kita tidak menganggapnya dengan serius, terutama pada saat ibadah. Hanya sebagian kecil yang betul-betul meresponinya dengan beribadah dengan serius, dengan persiapan hati, persiapan kehidupan kita yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah dengan sebaiknya. Tapi banyak yang kemudian tidak menghiraukannya, sambil lalu, sambil bekerja, dan kemudian sambil mungkin makan dan aktivitas lainnya. Sepertinya tidak memberikan penghargaan dan penghormatan secara khusus spesifik buat Tuhan. Dan itu adalah contoh bagaimana kita meremehkan firman Tuhan. Kita tidak menghargainya, kita tidak menganggapnya, kemudian kita lebih sibuk dengan hal yang lainnya. Karena kita tidak menganggap bahwa firman Tuhan itu penting dan berharga buat kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan buat kita semuanya, jangan kita meremehkan. Mengapa? Karena pada saat kita meremehkannya, firman Tuhan mengatakan dia akan menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Ya nggak dapat apa-apa. Akibatnya apa yang terjadi? Ya hidupnya nggak akan pernah berubah. Ya akibatnya yang terjadi ya nggak akan mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupannya. Dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang yang tidak menghormati firman Tuhan dalam hidupnya. Nggak heran sekalipun dia mungkin orang disebut orang percaya sudah sekian tahun, sekian puluh tahun, ya hidupnya begitu-begitu terus. Ya dosanya jalan terus, ibadahnya jalan terus, dan lain sebagainya. Dan kehidupan agamawi seperti inilah yang terjadi. Karena orang-orang yang meremehkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, orang seringkali meremehkan firman Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan tidak mentaatinya. Dia lebih suka mendengarkan mungkin perkataan orang, berita di luar sana, atau mungkin kita lebih suka mendengarkan perkataan kita sendiri atau pemikiran kita sendiri dibandingkan perkataan Tuhan. Itu artinya kita meremehkan firman Tuhan, kita nggak nganggap firman Tuhan. Kita mungkin menganggap juga firman Tuhan sebagai sebuah omong kosong, sesuatu yang nggak mungkin terjadi, nggak mungkin bisa, dan lain sebagainya. Itu adalah contohnya kita tidak menganggap firman Tuhan di tengah kehidupan kita. Sebagai contoh dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, Adam dan Hawa diberikan sebuah perintah oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada mereka, semua yang ada di taman ini buahnya boleh kamu makan, tetapi tentang pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu buahnya jangan kamu ambil, karena pasti kamu akan mati. Perkataan Tuhan sangat jelas. Kalau kamu ngambil, kamu pasti akan mati. Tapi kemudian datang iblis dan memutar balikan fakta kebenaran yang ada dan kemudian mengecoh Hawa. Sehingga Hawa tidak mendengarkan perkataan Tuhan, dia lebih mendengarkan perkataan iblis dan perkataannya sendiri, pemikirannya sendiri. Akibatnya apa yang terjadi? Adam dan Hawa merasakan akibatnya, jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan,
telanjang dan malu dan kemudian diusir dari Taman Eden. Saudara perhatikan, hal yang kelihatannya sepele. Dosanya kenapa? Ketidaktaatan. Mereka tidak menghargai dan menghormati perkataan Tuhan, firman Tuhan. Sehingga akibatnya mereka jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemudian kita juga melihat contoh lainnya, orang yang tidak taat pada firman Tuhan, tidak menghargainya. Orang-orang yang hidup pada zamannya Nuh. Tuhan berfirman kepada Nuh supaya membuat bahtera. Selama proses pembuatan bahtera itu adalah sebuah proses atau momentum, sebuah kairos kesempatan Tuhan yang terbuka lebar bagi semua orang di zaman Nuh supaya mereka bertobat. Mereka tidak mengikuti apa yang mereka anggap dan mereka pandang, mereka pikir benar, tapi mereka harus melakukan kehendak Tuhan, bertobat dan mulai mencari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Selama proses mulai dari nol sampai bahtera itu jadi, nggak satu pun yang mendengarkan firman Tuhan melalui Nuh. Mereka meremehkannya dan mereka nggak nganggap. Apa yang terjadi? Mereka terima akibatnya, mereka semua mati binasa. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Itu akibat orang yang meremehkan firman Tuhan. Meremehkan seperti tadi saya katakan dari awal. Dengan kita tidak menganggapnya, tidak menghiraukannya. Padahal sebenarnya ketika firman Tuhan disampaikan itu Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Saudara bayangkan kita sedang misalkan presiden sedang ngomong dengan kita, berbicara kepada kita dan kemudian kita sibuk main HP sendiri. Jangankan presiden, jangankan Tuhan. Orang lain saja kalau berbicara kepada kita, kalau kemudian kita hanya sibuk bermain handphone kita sendiri, apa yang terjadi? Ya ditinggalkan. Artinya karena kita nggak diterima, kita nggak dihiraukan, kita nggak dihormati, nggak dihargai. Apalagi Tuhan. Oleh karenanya mari coba kita tinggalkan hal ini dan mulailah serius menanggapi firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, taruh perhatian yang serius. Jangan ngomong sendiri, jangan sibuk sendiri, ataupun kita mungkin hanya tertidur sendiri. Tapi kita belajar memberikan perhatian yang khusus. Jangan kemudian juga kita tidak mengabaikannya dan tidak menghiraukannya. Ketidaktaatan justru akan mengakibatkan kita menerima akibatnya. Contoh satu lagi, yaitu Lot dan keluarganya. Ketika Tuhan hendak menunggang balikkan Sodom dan Gomora, tapi lewat Tuhan ingat kepada Abraham, Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Lewat malaikat Tuhan yang datang untuk menjemput mereka. Malaikat Tuhan berpesan kepada mereka, jangan menoleh ke belakang, tetaplah lihat ke depan, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, teruslah lari secepat-cepatnya supaya engkau akan selamat. Dan mereka pun lari keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi sayangnya istri Lot gak taat pada Tuhan. Akibatnya apa? Dia terima akibatnya, dia mati jadi tiang garam. Sebagai sebuah contoh yang harus kita menjadi peringatan buat kita, jangan kita lakukan hal yang sama. Ketidaktaatan membuat istri Lot kemudian mengalami hal yang demikian, terima akibatnya. Bukan salahnya Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan yang indah. Tapi karena ketidaktaatan itulah yang membuat mereka akhirnya mengalami akibatnya. Nah, kita perlu perhatikan hal ini. Nah, yang mesti kita lakukan, kita lihat pada bagian yang selanjutnya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi siapa yang taat pada perintah akan terima balasannya. Yang meremehkan terima akibatnya. Yang mendengarkan dan taat melakukannya, terima balasannya. Kita mengenal istilahnya ada reward dan punishment. Reward itu adalah upah, punishment itu adalah sebuah hukuman. Tapi kalau kita lebih mengenalnya, ada upah tapi juga ada akibat. Kalau orang meremehkan firman Tuhan, dia akan terima akibatnya. Seperti contoh-contoh yang saya sudah kemukakan dari awal. Tapi bagi orang yang kemudian mau percaya, menerimanya dan taat melakukannya, orang itu pun juga menerima balasannya setimpal dalam kehidupan mereka. Siapa contohnya? Pertama adalah Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim dan lain sebagainya. Dan ketika Abraham percaya kepada Tuhan yang menampakkan dirinya sebagai Tuhan yang maha mulia,
Maka kemudian Abraham taat dan melangkah keluar mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa. Balasannya apa? Dia menerima hal yang luar biasa dari Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara kehidupan Abraham. Pada saat dia taat melangkah melakukannya. Demikian pula dengan kehidupan daripada orang Niniwe. Orang Niniwe adalah orang yang jahat, yang gak benar di hadapan Tuhan. Orang yang gak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Bahkan Tuhan ingin menghukum mereka, tetapi dalam kasih-Nya pun Tuhan memberikan kesempatan supaya mereka bertobat. Nah, kalau mereka menolak untuk mendengar perintah Tuhan, firman Tuhan, mereka akan terima akibatnya, mereka mati binasa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan Yunus, Nabi Yunus untuk datang memberitahukan perkataan Tuhan. Singkat ceritanya, Nabi Yunus datang ke sana dan menyampaikan firman Tuhan. Hai Niniwe, dengarlah, kalau kalian gak bertobat, kalian akan ditunggang balikan, akan dibinasakan. Apa yang terjadi? Raja di Niniwe, pemimpin di Niniwe, meresponnya dengan baik. Dia percaya itu perkataan Tuhan dan dia taat melakukannya. Mereka merendahkan hati dengan berpuasa, bahkan bukan cuma mereka, sampai ternak-ternak mereka. Dan ketika mereka merendahkan hati, Tuhan membatalkan niatnya. Tuhan mengasihani mereka semuanya. Dan mereka menerima balasannya, mereka enggak binasa, selamat. Demikian pula anugerah Tuhan diberikan kepada setiap kita. Tinggal bagian kita lah, kita mau belajar. Kita bisa taat kalau kita percaya. Kenapa banyak orang gak mau taat? Ya karena gak percaya. Tapi kalau kita percaya pada firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan katakan itu adalah firman-Nya, ya dan amin, maka disitulah kita akan mengalami dalam kehidupan kita balasan dari Tuhan. Kalau kita percaya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita, kita taat melakukan firman Tuhan, melakukan bagian kita, bekerja dengan yang terbaik, dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan lain sebagainya. Maka disitulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan balasannya, berkat dan anugerahnya menyertai dalam kehidupan kita. Ada orang yang taat dan percaya kepada Tuhan, dia menerima anugerah yang luar biasa. Seperti halnya juga Daniel, orang yang belajar hidup taat kepada Tuhan. Ketaatannya didasarkan pada iman percayanya kepada Tuhan. Ketika dia tahu ada hal yang gak benar, dia gak mau lakukan, dia gak mau kompromi, dia mau tetap taat pada firman Tuhan. Dia lebih mengikuti kehendak Tuhan dibandingkan kehendak Raja Babel, kehendak dari orang lain dan lain sebagainya. Perkataan Tuhan yang dia dengarkan, dia menghormati Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, saya tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Balasannya, Tuhan melimpahkan kasih karunia luar biasa atas kehidupan Daniel. Sehingga Daniel perawakannya lebih hebat dibandingkan orang lainnya. Walaupun dia hanya makan sayur dan minum air. Bahkan dia didapati 10 kali lebih cerdas, lebih pintar, lebih bijak daripada semua para ahli yang ada di Babel. Oleh karena itu dalam kehidupan kita perlu sadar dalam hidup ini. Betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk belajar, percaya, dan taat pada firman Tuhan. Nah, barang siapa yang taat pada perkataan Tuhan, dia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan ini yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita belajar taat pada firman Tuhan. Untuk bisa taat, dasarkan pada iman, percaya. Sekalipun kita belum melihatnya. Terkadang banyak orang mau taat tapi tunggu mengerti dulu. Kalau nggak mengerti, belum memahami, nggak mau taat. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang dibutuhkan bukan mengerti dulu, paham dulu sepenuhnya, tapi yang diperlukan adalah percaya. Dan ketika kita percaya, kita taat melakukannya, kita akan melihat hasilnya. Saya tutup dengan hal ini. Ketika Tuhan Yesus sebelum memanggil Simon Petrus untuk menjadi penjala manusia, Tuhan meminjam salah satu perahu, dan mungkin salah satu perahu dari Simon Petrus. Pada pagi hari itu, setelah Simon semalam-malaman dan teman-temannya berusaha untuk mencari ikan, tapi hasilnya nihil, nol, gak dapat apa-apa. Sementara Simon Petrus membersihkan jalannya, Tuhan berbicara kepada banyak orang,
di atas perahu yang Tuhan Yesus pinjam. Setelah selesai, maka Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu, dapat ikan." Tuhan ngomong dengan begitu spesifik dan jelas. Tuhan tidak bicara bahwa bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu, semoga atau moga-moga kamu dapat hasil. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Nah gitu. Tidak, tapi Tuhan ngomong begitu clear, begitu jelas, begitu spesifik kepada Simon Petrus. Sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu, kamu dapat ikan. Bagi Simon Petrus sebenarnya itu hal yang sia-sia secara manusia. Semalam-malaman, malam adalah waktu yang terbaik. Tapi pagi hari saya ke sana untuk menyebarkan jala. Apa enggak ditertawakan orang? Enggak mungkin dapat apa-apa. Hal yang sia-sia yang harus dilakukan. Tapi coba saudara perhatikan perkataan Petrus. Tetapi karena Engkau Tuhan, karena Engkau yang ngomong, saya mau melakukannya. Nah ini yang juga harus kita kerjakan. Sekalipun mungkin menurut ukuran manusia, enggak mungkin, enggak bisa, mustahil. Tapi kalau kita percaya itu perkataan Tuhan, kita percaya, kita taat lakukannya. Petrus enggak tahu kalau memang hasilnya akan sedemikian. Tapi dia mau percaya dan taat melakukannya. Dan ketika dia taat melakukannya, dia bertolak ke tempat yang dalam, dia tebarkan jala. Mungkin bagi dia, ya dia ikuti saja. Begitu dia tarik jalannya, isi penuh dengan ikan. Dia terima balasannya. Wow, ini dahsyat, ini luar biasa. Dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita ingin melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan bagi kita semuanya. Tuhan telah memberikan rumusnya, rahasianya bagi kita. Tinggal bagian kita lah yang kemudian belajar menghargai, menghormati kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Percaya dan taat lakukan saja. Maka kita akan melihat hasilnya sungguh indah dan luar biasa. Jauh melampaui dari pemikiran kita, jauh melampaui dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Tuhan akan mengerjakan hal yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Bila kita belajar mau menghormati firman Tuhan, tapi juga percaya dan taat melakukannya. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, mari belajar untuk percaya pada firman Tuhan dan taat melakukannya. Apa yang Tuhan katakan buat setiap kita, percaya dan lakukan. Percaya dan kerjakan. Engkau akan melihat hasilnya luar biasa. Jangan terlalu berpikir begitu panjang, begitu banyak, dan begitu sulit. Sederhana saja, percaya, lakukan. Percaya, lakukan. Dan lihat hasilnya dahsyat luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdatang pada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu memberkati dan menguatkan kami. Agar dalam hidup ini kami belajar menghargai, menghormati firman Tuhan, perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menyia-nyiakannya. Tapi kami menganggapnya sebagai sebuah hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu kami belajar juga untuk belajar percaya dan taat pada firman-Mu. Maka kami boleh melihat kemuliaan Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Meteraikan firman dalam kehidupan kami supaya kami terus dapat belajar menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh Tuhan diubahkan lewat kuasa firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan memberkati setiap kami yang boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan. Dimanapun kami berada, berkat anugerah-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami yang memberkati kesehatan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pendidikan mereka, masa depan mereka, dan lain segala macam. Kehidupan kami terus mengalami berkat Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kalau sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Berkenan Tuhan menyertai dan memimpin kehidupan kami. Berkati kami dengan sehat kuat yang baru, hikmat daripada Tuhan, tapi juga ada sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang terus memerintah dalam hati dan kehidupan kami semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya.
Pagi hari ini terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita hidup, sampai Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita kerjanya. Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.